Halo semuanya, di sini aku bakal sedikit memberikan edukasi tentang kerusakan bahan pangan dari mata kuliah Ilmu Bahan Pangan. Sebelumnya, kenalan dulu yuk. Perkenalkan, aku Putri Safa Zahra dengan NIM 1002128242934 dari kelas Gizi B. Nah, di sini udah ada yang tahu belum kerusakan bahan pangan itu apa? Jadi, kerusakan bahan pangan adalah perubahan sifat fisik, kimiawi, atau sensorik yang membuat bahan pangan tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Berikutnya, ada jenis-jenis kerusakan bahan pangan. Yang pertama, kerusakan mikrobiologis, kerusakan mekanis, kerusakan fisik, kerusakan biologis, dan juga kerusakan kimia. Dan di sini, aku bakal jelasin 3 dari jenis kerusakan bahan pangan tersebut beserta dengan contohnya. Yang pertama, ada kerusakan biologis. Kerusakan biologis adalah kerusakan yang dipengaruhi oleh respirasi bahan pangan. Respirasi adalah suatu proses pertukaran gas yang melibatkan proses metabolisme, perombakan senyawa makromolekul menjadi CO2, air, dan juga sejumlah molekul. Laju respirasi yang sangat cepat dapat mempercepat proses kebusukan. Contohnya, alpukat yang ada pada gambar. Yang sebelah kanan adalah alpukat yang sudah busuk dan yang sebelah kiri adalah alpukat yang masih bagus. Cara pencegahannya, yang pertama, menggunakan kemasan yang tepat dan kedap udara. Yang kedua, memanfaatkan proses pengeringan. Dan yang ketiga, mengatur lingkungan dengan baik terutama kelembapan. Yang kedua, ada kerusakan mekanis. Kerusakan mekanis pada bahan pangan adalah kerusakan yang terjadi akibat benturan seperti terjatuh atau saling bertumpuk. Kerusakan ini bisa terjadi saat panen, penyimpanan, atau distribusi. Gejala kerusakan mekanis pada bahan pangan bisa berupa memar, sobek, terpotong, dan juga perubahan tekstur, seperti tomat yang ada pada gambar. Cara pencegahannya, yang pertama, perlakukan bahan pangan dengan hati-hati, terutama yang mudah rusak selama transportasi dan penyimpanan. Kedua, lakukan panen dengan hati-hati agar tidak merusak produk. Dan yang terakhir, atur dan susun bahan pangan dengan baik agar tidak mudah rusak. Dan yang ketiga, ada kerusakan kimia. Kerusakan kimia pada bahan pangan adalah kerusakan yang disebabkan oleh reaksi kimia, seperti oksidasi, hidrolisis, dan reaksi enzimatis. Kerusakan ini dapat menyebabkan perubahan warna, aroma, dan juga tekstur pada makanan. Contohnya, apel yang telah dikupas dan dibiarkan di ruang terbuka, maka apel itu lama-kelamaan akan menjadi kecoklatan. Cara pencegahannya, yang pertama, menyimpan bahan pangan di tempat yang bersih dan kering. Kedua, pengurangan paparan cahaya dan juga oksigen. Dan yang ketiga, pengemasan yang tepat, kemasan yang kedap udara. Jadi, dari beberapa penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa kerusakan bahan pangan dapat terjadi akibat berbagai faktor seperti mikroorganisme, kelembapan, suhu, cahaya, dan oksigen. Hal ini dapat menyebabkan bahan pangan kehilangan kualitas, rasa, tekstur, dan nilai gizi, bahkan menimbulkan bahaya kesehatan jika dikonsumsi. Oleh karena itu, penting untuk menyimpan bahan pangan dengan cara yang tepat dan mengkonsumsi bahan pangan sebelum melewati masa kadaluarsa untuk mencegah kerusakan dan membatasi risiko penyakit yang dapat ditimbulkan. Baiklah, sekian dulu yang dapat aku sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.